Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fedora Harga Jaksa dengan NIM 25115333016. Saya sekarang berkuliah di Universitas Andalas dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan pada mata kuliah Warsikom atau bisa disebut dengan organisasi dan komputer. Nah, kita akan menjelaskan materi dari matkul organisasi dan komputer, yaitu materi tentang sistem bilangan. Sistem bilangan apa sih? Sistem bilangan adalah kumpulan simbol khusus yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan. Sistem bilangan yang umum dipakai manusia adalah desimal yang terdiri dari 10 simbol, yaitu 0 sampai 9. Sistem bilangan desimal biasa disebut juga sistem bilangan berbasis 10. Penulisan basis sistem bilangan biasanya di akhir bilangan berupa angka yang diperkecil. Misalnya 200 dan terdapat angka 10 yang kecil. Akan tetapi, biasanya untuk sistem bilangan desimal tidak dituliskan. Lanjut, sistem bilangan pada komputer. Sistem bilangan pada komputer biasanya terdiri dari 4, yaitu sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, sistem bilangan desimal, dan sistem bilangan heksadesimal. Lanjut, sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah sistem ini menggunakan dua simbol khusus, yaitu 0 dan 1. Disebut juga sistem bilangan berbasis 2. Biner merupakan bilangan dasar yang digunakan dalam sistem komputer digital. Penulisan bilangan biner adalah komputer. Dalam komputer biasanya dikelompokkan per 4 bilangan, misalnya 10100001. Contoh dari bilangan biner adalah 0010 yang dikonversikan jadi bilangan desimal menjadi 2 yang ada terdapat angka 10 kecil. Lanjut, bilangan oktal. Sistem bilangan oktal adalah sistem ini menggunakan 8 simbol khusus, yaitu 0 sampai 7. Disebut juga dengan sistem bilangan berbasis 8. Contohnya adalah 2 dan terdapat angka 8 kecil yang berarti angka tersebut sistem bilangan oktal yang dikonversikannya di bilangan desimal menjadi sama dengan 2, dan 10 yang dikonversikan menjadi bilangan desimal yang berarti 8. Lanjut, sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal sudah kita jelaskan pada PPT yang pertama tadi, jadi kita tinggalkan saja. Lanjut, bilangan heksadesimal. Sistem ini menggunakan 8 sistem simbol khusus, yaitu 0 sampai 9, dan terdapat huruf A, B, C, D, E, F. Disebut juga sistem bilangan berbasis 16, karena terdapat dari 0 sampai 9, 10, dan A sampai F terdapat 6, yang kalau dijumlahkan menjadi 16, dan merupakan satu-satunya sistem bilangan yang menggunakan huruf A, B, C, D, E, F berturut-turut. Nilainya adalah 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Contoh bilangan dari heksadesimal adalah 8 yang dikonversikan menjadi 2 dalam sistem bilangan desimal, A16 yang dikonversikan menjadi 10 dalam bilangan desimal, 1A yang dikonversikan menjadi 26 dalam sistem bilangan desimal. Lanjut. Nah, di sini kita akan mencoba mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner. Untuk mengubah bilangan desimal ke bilangan biner adalah dengan membagi bilangan desimal yang akan diubah berturut-turut dengan pembagian 2. Dengan memperhatikan sisa pembagian. Contoh yang kita ambil adalah 52 yang akan kita ubah menjadi bilangan biner. 52 dibagi 2 menjadi 26, dan sisanya adalah 0. Dan 26 ini kita bagi dengan 2 juga, yang hasilnya 13 dan sisanya 0. 13 ini kita bagi 2 juga, yang sisanya adalah 6, yang menjadi 6 dan sisanya 1. Nah, angka 6 ini kita bagi juga lagi dengan 2, yang menghasilkan 3 dan sisanya 0. 3 ini kita bagi juga lagi dengan 2, yang menghasilkan angka 1. Menghasilkan angka 1 dan sisanya 1. Nah, angka 1 ini kita bagi juga lagi dengan 2, yang menghasilkan angka 0 dan sisanya 1. Jadi, dari 52 ini
kita mendapatkan angka binar yaitu 11011010. Dari bilangan ini dari kita menghitungnya dalam bilangan binar, kita ngambilnya dari akhir, yaitu dari sini sampai ke atas, yang mendapatkan hasilnya 1101101010. Lanjut, bilangan desimal ke bilangan oktal. Untuk mengubah bilangan desimal ke bilangan oktal adalah dengan membagi bilangan desimal yang akan diubah berturut-turut dengan pembagi 8, dengan memperhatikan sisa pembaginya juga. Ini sistemnya mirip juga dengan sistem konversi ke bilangan binar, akan tetapi kita membaginya dengan angka 8. Kita coba untuk contohnya dengan mengubah 5819 menjadi bilangan oktal. 5819 dibagi 8 yang menghasilkan 727 dan sisanya 8. 727 kita bagi juga dengan 8 yang menghasilkan 90 yang memiliki sisa 7. Lalu 90 kita bagi 8 yang menghasilkan angka 11 dan memiliki sisa yaitu 2. 11 kita bagi juga dengan 8 yang menghasilkan angka 1. Sisanya menjadi 3. Lalu 1 kita bagi juga dengan 8 yang menghasilkan angka 0 dan memiliki sisa 1. Jadi 5819 dikonversikan menjadi bilangan oktal. Bilangan oktal mendapatkan hasil yaitu 13.273. Sama juga seperti bilangan binar tadi, kita mengambil dari akhir lalu ke awal. Lanjut, bilangan desimal ke heksadesimal, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16 kemudian diambil sisa pembaginya. Contoh dari bilangan desimal ke heksadesimal yaitu kita ubah 1583 menjadi bilangan heksadesimal. Jadi di sini kita ambil 1583 dibagi 16 menghasilkan 98 dan sisanya adalah 15. 98 ini kita bagi juga dengan 16 menghasilkan angka 6 dan terdapat sisa 2. Untuk angka heksadesimal kita nggak perlu kita bagi juga lagi dengan 16 yang sampai hasilnya 0. Kita sampai 6 ini aja, atau sampai nggak bisa dibagi 16 lagi. Jadi 6 ini kita ambil untuk bilangan awal, dan sisa nih 2 kita ambil juga dimasukkan ke sini. 15 kalau dalam heksadesimal 15 yaitu bisa disebut dengan huruf yaitu F. Lanjut, bilangan binar ke bilangan desimal. Tadi sudah kita bilangan desimal semua sudah kita apain, jadi kita pindah ke bilangan binar. Kita pindahkan bilangan binar ke bilangan desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value-nya. Contohnya yaitu kita ubah 1001 menjadi bilangan desimal. Yang pertama 1 kita kali 2 pangkat 0 yang menghasilkan 1. 0 kita kali dengan 2 pangkat 1 menghasilkan 0. 0 juga kita kalikan dengan 2 pangkat 2 menghasilkan 0 juga. Dan 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 3 menghasilkan 8. Jadi untuk kita mendapatkan hasil dari desimal tersebut, kita tambahkan dari atas sampai bawah, yang mendapatkan hasil yaitu 9. Lanjut, konversikan bilangan binar ke oktal. Bilangan binar ke oktal. Konversi dari bilangan binar ke bilangan oktal dilakukan dengan mengelompokkan setiap 3 binar dimulai dari bilangan paling kanan, kemudian setiap kelompok diubah secara terpisah ke dalam bilangan desimal. Contohnya yaitu 1101010 menjadi bilangan oktal. Di sini kita dapat hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kalau kita kurang, kalau 8 kalau kita bagi ke 3 kelompok ini pasti akan kurang, makanya kita paling depan nih kita tambahkan dengan 0. Jadi bisa kita jadikan 3 kelompok, yaitu di sini
ada 011, 010, 100. Nah, kenapa bisa dapat 4? Karena dari sini 100 yaitu yang pertama, angka pertama 0, 0 dikali 2 pangkat 0 yaitu jadikan 0, 0 dikali 2 pangkat 1 jadikan 0, dan 1 dikali 2 pangkat 2 menghasilkan 4. Kita tambahkan semua jadikan 4. Lalu di sini juga 0, 1, 0. Kita tengok juga di sini, kalau kita masukkan di sini 0 dikali 2 pangkat 0 menghasilkan 0. 1 dikali 2 pangkat 1 menghasilkan 2, dan 0 dikali 2 pangkat 2 menghasilkan 0. Jadi kita tambahkan menghasilkan 2. Lalu 011 menghasilkan 3 karena 2 ditambah 1. Jadi hasil dari 110101100 adalah kebilangan oktal adalah 324. Lanjut. Bilangan binar ke heksadesimal. Kita konversikan dari bilangan binar ke bilangan heksadesimal dilakukan dengan mengelompokkan setiap 4 digit binar dimulai dari digit paling kanan. Kemudian setiap kelompok diubah secara terpisah ke dalam bilangan desimal. Jadi kita ambil contoh, yaitu kita ubah 0100 menjadi heksadesimal. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, itulah kalau kita bagikan 4 di sini ada 16. Mungkin ada salah perhitungan di sini. Nah, kalau kita tengok di sini menggunakan oktal yang tadi kita bisa tengok di sini menghasilkan angka 4, dan di sini 111 kalau kita tambahkan semua menjadikan 15. Kalau diubah ke heksadesimal mendapatkan jadi 15 atau huruf F. Lalu sini 0101 menghasilkan angka 5, dan 110 yaitu menghasilkan angka 14, yang berarti E. Jadi hasilnya adalah 4F5E. Lanjut. Bilangan oktal ke bilangan desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value-nya. Contohnya ubah bilangan 12 menjadi desimal. Di sini kita bisa melihatnya 2 kita kali, kalau yang tadi di bilangan kalau di bilangan yang tadi kita mengkalinya dengan angka 2, sedangkan kalau di bilangan oktal kita kali dengan 8. Jadi 2 dikali 8 pangkat 0 yang dikali menjadi 2, dan 1 dikali 8 pangkat 1 yang artinya 8. Jadi dapatlah hasil dari 12 yaitu 10. Lanjut. Bilangan oktal ke bilangan binar. Konversikan dari bilangan oktal ke bilangan binar dilakukan dengan cara mengubah setiap digit pada bilangan oktal secara terpisah menjadi ekivalen bilangan binar 3 digit. Sama seperti yang tadi, dari bilangan binar ke bilangan oktal, kita membagi menjadi 3 juga. Jadi kita coba ubah 3527 menjadi bilangan binar. Di 3 tadi kita dapatnya kalau di bilangan binar yaitu 0115 101 dan 2 0107 111. Jadi kita dapatlah dari 3527 adalah hasilnya 0111 01010111. Kalau dari bilangan oktal ke bilangan binar kita ambil dari atas ke bawah, dari 3 sampai 7. Lanjut. Bilangan oktal ke bilangan heksadesimal dilakukan dengan cara merubah dari bilangan oktal menjadi bilangan binar, kemudian dikonversikan menjadi ke heksadesimal. Jadi kita coba contohnya, yaitu ubah 2537 menjadi heksadesimal. 2537 kita ubah ke bilangan binar terlebih dahulu, dan didapatkanlah hasil
01, 01, 01, 01, 1111. Yang kita ubah lalu kita ubah ke bilangan heksadesimal dan didapatlah hasil 55F. Yang berarti 55 15 karena F adalah kalau jadikan bilangan jadinya 15. Jadi didapatlah ini ada salah penulisan. Jadi hasil dari 2537 didapatlah 55F. Lanjut, bilangan heksadesimal ke bilangan desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value-nya. Jadi tadi sudah bilangan binar, desimal, lalu bilangan oktal, dan yang terakhir adalah bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Contohnya adalah C7 menjadi bilangan desimal. Nah, 7 kita kali kalau di bilangan oktal tadi kita kali dengan 8. Kalau di bilangan heksadesimal kita kali dengan 16. 7 dikali 16 pangkat 0 yaitu dengan 7 adalah hasilnya 7. Lalu C kita ketahui bahwa C itu adalah 12, maaf. Ya. Lalu kita kali dengan 16 didapatlah hasil 192. Lalu kita jumlahkan kedua angka ini mendapatkan hasil 199. Jadi C7 adalah kebilangan desimal mendapatlah hasil 199. Lanjut. Bilangan heksadesimal ke bilangan binar dilakukan dengan mengonversikan masing-masing digit oktal ke 4 digit binar. Contohnya ubah 55F menjadi bilangan binar. Jadi kita sebelum kita ubah ke bilangan binar, kita bagi dulu menjadi 5 dan dengan posisi 4 pengelompokan, dan didapatlah 5 adalah 0101 dan 5 di bawahnya 0101 dan F adalah 1111. Lalu kita ambil dari paling atas dan ke bawah, mendapatlah hasil 0101 01 01111. Jadi 55F adalah konversikan bilangan binar adalah 0101010111. Lanjut, bilangan heksadesimal ke bilangan oktal dilakukan dengan cara merubah dari bilangan heksadesimal menjadi binar terlebih dahulu, kemudian dikonversikan ke bilangan oktal. Contohnya adalah kita ubah 55F lagi menjadi bilangan oktal. Karena sebelumnya dari binar kita sudah dapat bahwa 55F ke binar adalah 010101 01111. Jadi kita ubah langsung ke bilangan oktal dengan pembagian 333 dan didapatlah hasil 2537. Jadi 55F ke bilangan oktal dapatlah hasil 2537. Sekian dari presentasi saya tentang penjelasan materi sistem bilangan dalam matkul Orsikom atau organisasi dan komputer. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.